Yuk kita simak video ini sampai habis. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat 4 buah gambar, yaitu gambar A, B, C, dan D. Pada gambar tersebut kita bisa membuat suatu cerita. Bagaimana cara membuatnya? Ini dia caranya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membuat cerita berdasarkan gambar seri adalah 1. Amati gambar dan telitilah semua objek yang ada di dalam gambar tersebut, baik itu objek berupa manusia, hewan, maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua, buatlah gagasan pokok atau kalimat pokok berdasarkan gambar. Dan yang ketiga, kalian bisa berimajinasi untuk mengembangkan gagasan pokok atau kalimat pokok menjadi sebuah cerita. Sekarang waktunya kita berlatih. Perhatikan gambar yang telah kalian amati sebelumnya ya. Ini dia gambarnya. Terdapat 4 buah gambar. Gambar A, B, C, dan D. Mari satu persatu kita buat cerita berdasarkan gambarnya ya. Gambar A. Anak-anak perhatikan gambar A ya. Nah, di gambar itu kita bisa membuat suatu cerita. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, kita harus teliti semua objek yang ada di dalam gambar. Perhatikan objek yang ada di gambar A tersebut. Terdapat seorang petani beserta warga, terdapat hewan dengan alat bacaknya, dan juga lingkungannya adalah sawah yang luas. Langkah yang kedua adalah membuat gagasan pokok atau kalimat pokok berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar, kalimat atau gagasan pokok yang bisa kita buat adalah Pak Ahmad seorang petani. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan kalimat atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf atau sebuah cerita. Berikut cerita yang bisa dikembangkan dari sebuah gagasan pokok sesuai gambar. Ini dia. Pak Ahmad seorang petani. Sawah Pak Ahmad sangat luas. Untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad memperkerjakan para tetangga. Sebagai imbalannya, tetangga Pak Ahmad tersebut mendapatkan sebagian dari hasil panen sawah yang dikelolanya. Gambar B. Mari kita perhatikan objek yang ada di gambar B ya. Terdapat petani, kebun buah, buah-buahan, dan alat-alatnya. Nah, sekarang kita membuat gagasan pokok atau kalimat pokok berdasarkan gambar B. Kalimat pokok atau gagasannya adalah Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Nah, anak-anak, kenapa di sini gagasan pokoknya Pak Ahmad? Karena kita kaitkan gambar A tadi dengan gambar B agar menjadi cerita yang saling berkaitan. Selanjutnya, kita kembangkan ya gagasan pokok tersebut. Kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Ini dia ceritanya. Selain memiliki sawah, Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Di kebunnya itu, Pak Ahmad menanam buah jeruk dan apel. Pak Ahmad juga dibantu oleh para tetangga untuk mengelola kebun tersebut. Bila musim panen tiba, mereka bekerja secara gotong royong untuk memetik dan mengumpulkan buah. Setelah itu, buah-buahan tersebut dijual ke pasar. Gambar C. Perhatikan objek yang ada di gambar C ya. Lihat, objek yang ada di gambar itu adalah petani dibantu para tetangga. Kemudian juga terdapat alat-alat yaitu truk, dan aktivitasnya adalah sedang mengangkut hasil panen. Nah, selanjutnya kita buat gagasan pokoknya berdasarkan gambar. Yaitu gagasan pokoknya adalah Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Nah, sekarang kita kembangkan yuk gagasan pokok tadi menjadi sebuah cerita. Ini dia ceritanya.
Musim panen pun tiba. Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Pak Ahmad juga dibantu para tetangga untuk mengangkut hasil panen buah-buahan ke dalam truk. Pak Ahmad mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari menjual hasil kebunnya. Yang terakhir, gambar D. Mari kita perhatikan objek yang ada di gambar D. Di objek tersebut terdapat Pak Ahmad, kemudian anak-anak yang berada di panti asuhan. Nah, sekarang kita buat gagasan pokoknya atau kalimat pokoknya, yaitu Pak Ahmad orang yang dermawan. Selanjutnya kita kembangkan yuk gagasan pokok ini menjadi sebuah cerita. Berikut, Pak Ahmad juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Sebagian keuntungan hasil pertaniannya selalu digunakan untuk kegiatan sosial. Misalnya, Pak Ahmad tak segan untuk memberikan bantuan bagi korban bencana atau anak-anak di panti asuhan. Itulah Pak Ahmad, seorang petani sukses yang memiliki sifat dermawan.